Setelah menjalani salah satu perjalanan spiritual paling sakral dalam hidupnya, Ivan Gunawan akhirnya kembali ke tanah air. Ia berangkat sendiri tanpa pendamping khusus, namun anehnya tidak pernah merasa benar-benar sendirian. Di Tanah Suci, suasana terasa begitu hangat dan penuh kebersamaan. Meski datang tanpa banyak teman dekat, justru di sanalah ia merasa dikelilingi oleh orang-orang baik yang seolah sudah disiapkan Tuhan untuk menemaninya. Lucunya, saat ditanya apakah ia rindu pulang, jawabannya tidak semudah itu. Di satu sisi, ia tahu bahwa di tanah air banyak pekerjaan yang menunggu, tanggung jawab, komitmen, dan jadwal padat yang harus segera dihadapi. Tapi di sisi lain, hatinya masih tertinggal di Mekah. Ada perasaan betah yang tak bisa dijelaskan, damai, tenang, dan penuh makna. Seolah-olah ia menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri di sana. Setiap momen selama di Tanah Suci terasa sangat berkesan. Wukuf di Arafah menjadi pengalaman spiritual yang mengguncang hati. Di sanalah jutaan manusia berkumpul, menangis, memohon ampun, dan berharap ridho Allah. Ivan juga merasakan momen khusyuk saat melempar jumrah, ritual yang secara simbolik berarti melepaskan ego dan hawa nafsu. Begitu juga ketika ia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dan berjalan dari Bukit Syafa ke Marwah dalam prosesi sa'i. Semua dilakukan dengan sepenuh hati, meski fisik benar-benar diuji. Bayangkan, tubuh harus tetap kuat dan sehat meski hampir tak tidur selama 24 jam. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan, tapi ujian mental dan fisik. Namun Ivan menjalaninya dengan tulus. Ia tahu ini bukan tentang kenyamanan, melainkan pengorbanan. Dan dari situlah datang ketenangan yang luar biasa. Yang menarik, selama berada di sana, banyak jemaah yang mengenali Ivan dan meminta berfoto. Meski kelelahan, ia melayani semuanya dengan senang hati. Tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Baginya, berbagi senyum dan waktu dengan sesama jemaah adalah bentuk ibadah juga. Ia tahu kebahagiaan kecil yang diberikan bisa berarti besar bagi orang lain. Tak hanya itu, Ivan juga banyak berdoa. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ia cintai, keluarga, sahabat, bahkan para pengikut dan penggemarnya. Ia menyebut satu persatu nama dalam doa, berharap semua mendapat keberkahan. Ia juga tak lupa bersedekah, memberikan bantuan kepada sesama jemaah yang membutuhkan. Di Tanah Suci, semua terasa lebih ikhlas, lebih murni. Kini, ia sudah kembali, tapi jiwanya masih terbawa suasana Mekah, rasa damai, kesadaran spiritual, dan kerendahan hati yang ia rasakan selama di sana akan terus ia bawa dalam setiap langkah. Ibadah haji bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan hidup yang baru. Ivan tahu, tugasnya belum selesai. Masih banyak yang harus ia kerjakan. Tapi satu hal yang pasti, ia pulang sebagai pribadi yang berbeda. Lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih dekat pada Sang Pencipta. Namun, apakah perubahan ini akan bertahan di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan? Apakah Ivan bisa menjaga api spiritualnya tetap menyala saat kembali ke rutinitas yang penuh godaan? Tapi ada hal sesuatu kita yang bikin tersentuh nggak sih tentang perjalanan itu? Kalau bikin tersentuh semua momen ya paling semua berkesan ya, karena kan bisa ngerasain yang namanya wukuf di Arafah, ngerasain juga yang namanya lempar jumroh, terus kita habis wukuf seharian, terus kita masih melakukan tawaf, ada sa'i juga, dan badan tuh benar-benar fisik tuh benar-benar diuji banget, bisa nggak tidur selama 1 kali 24 jam gitu kan. Jadi ya betul, berarti kalau misalnya orang bilang kalau misalnya haji itu kan ibadah fisik juga ya, jadi memang harus fit, harus benar-benar sehat gitu kan. Ya alhamdulillah, makanya berangkat sehat, pulang sehat gitu. Momen apa mungkin yang paling dirindukan sama Kak Ibu? Kalau aku sih paling rindu tuh wukuf di Arafah ya, karena wukuf di Arafah tuh paling momennya tuh yang paling bikin hati tuh nyes banget tuh. Kita doa sore,
di antara matahari mau terbenam, dan itu dipercaya bahwa apa yang kita doain tuh terkabul gitu. Jadi benar-benar ngelihat semua orang berdoa yang ada di situ sambil ngeliatin matahari terbenam, itu sih momen yang buat aku paling wow banget lah kita. Pokoknya sampai ngecap mama katanya waktu. Ya karena kan dibilangin kalau ada saudara silakan dipeluk saudaranya, diminta maaf saudaranya, kan saya sendiri nggak bawa siapa-siapa, jadi saya chat mama aja gitu. Tapi Aigun sedikit-sedikit banyak yang minta foto, merasa terganggu nggak sih? Sedikit-sedikit minta foto ya itu udah sesuatu yang dinikmatin aja, karena nggak semuanya artis juga mungkin dimintain foto di sana karena mereka kecil-kecil nggak kelihatan. Kalau saya kan bentuknya nggak bisa ditutupin ya, nggak bisa pakai topi, nggak bisa pakai kacamata, nggak bisa pakai masker, jadi ya udah nikmatin aja. Kalau orang minta foto kan paling hitungan berapa detik gitu, dan alhamdulillahnya grup aku tuh juga nemenin kalau aku difoto. Mereka yang bilang tar dulu ya, ibadah dulu ya gitu. Tapi kadang kan kalau orang Indonesia kalau mau foto, mau lagi ibadah, mau lagi apa kan mereka nggak bisa sabar ya gitu kan. Jadi kalau udah orang tuh intinya yang aku pelajari, kalau orang udah punya mau tuh nggak bisa nahan, nggak bisa sabar. Walaupun kan tujuannya haji itu kan buat ibadah haji ya, bukan foto sama Igun ya gitu. Jadi ya udahlah, tapi namanya manusia memang karakternya begitu, jadi ya udah tahan aja gitu. Tapi di sela-sela ibadah sempat menyempatkan kayak gitu. Hajar Aswad terus Oh, saya sempat karena satu hari sebelum wukuf Arafah, jadi jamaah itu berkurang hampir 70% kali di sekitaran Ka'bah karena mereka pindah ke hotel transit gitu. Hanya kita yang ada di hotel di depan Ka'bah. Jadi sepi banget. Enak, bisa tawafnya enak, nyium Hajar Aswadnya enak gitu. Jadi alhamdulillah diberikan nikmat. Tapi hal apa yang spesial kali ini pas lebaran kemarin, hal paling spesial Rata ya, semuanya spesial, nggak bisa aku bilangin satu persatu, tapi benar-benar menikmati momen dan ada rasa pengen lagi gitu. Yang paling dipanjatkan apa sih kayak gitu? Doa yang paling dipanjatkan di sana. Ya kalau doa itu kan hubungan aku sama Allah ya gitu, bukan untuk di-share gitu. Tapi yang jelas ya buat kebaikan, buat orang-orang sekitar gitu. Ketika di sana sempat menyempatkan untuk sedekah subuh, emang kenapa nggak memilih untuk istirahat? Oh, sedekah itu di sana wajib karena pahalanya ribuan kali lipat dibandingkan di tanah air. Jadi itu harus aku lakuin. Jadi yang semua yang banyak pahalanya dari Allah aku lakuin. Termasuk baju nggak sih kayak gitu? Katanya kan mau. Iya, jadi aku pulang alhamdulillah nggak bawa baju. Semua baju yang aku pakai aku tinggalin. Gitu. Kan? Iya, aku kasih buat orang yang punya badan sama aku. Gitu. Jadi aku pulang nggak bawa baju sama sekali. Gitu. Siapa yang disumbangin? Apakah memang warga ya? Kebetulan ada di travel aku yang punya badannya kayak aku, jadi aku langsung kasihin ke dia. Jadi alhamdulillah jadi koper aku nggak berat. Kaigun dari sebelum melakukan ibadah haji sering mendonasikan untuk agama ya, mulai dari masjid di Jepang, di Uganda. Nah setelah ibadah haji mau melakukan itu lagi atau? Oh, salah satu doa aku bisa insya Allah bisa bersedekah lebih besar lagi daripada sebelum aku berangkat haji. Gitu. Jadi itu sih doa aku. Gitu. Jadi ya semoga berita baik ini bukan satu berita yang ingin dipamerkan, satu berita yang pengen mengandung kesombongan, tapi insya Allah berita baik ini bisa memancing sahabat muslim untuk bisa bersedekah juga gitu. Bersedekah itu nggak perlu nunggu kita kaya, nggak perlu nunggu kita uangnya ratusan miliar. Jadi seberapapun harta yang kita miliki, insya Allah dengan sedekah itu kita nggak akan menjadi orang yang miskin, nggak akan menjadi orang yang susah. Tapi sempat ada